Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengaruh harga dan pemasaran produk pada TikTok Shop terhadap minat beli konsumen. Di sini ada anggota kelompok, ada Siti Nur Nadia, ada Dewi Saputri, ada Hilmi Darajati, dan saya Angelani, dan ada Farah Safitri. Nah, yang pertama, di sini ada pendahuluan, terus ada penelitian. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga pada TikTok Shop memiliki pengaruh terhadap minat pembeli konsumen? Yang kedua, apakah pemasaran produk pada TikTok Shop memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen? Dan di sini juga ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengetahui pengaruh harga pada TikTok Shop terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, ada mengetahui pengaruh pemasaran produk pada TikTok Shop terhadap minat beli konsumen. Yang terus selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Harga menurut Kotler 21.439, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Di sini yang kedua ada pemasaran. Definisi pemasaran menurut William J. Stanton 1985, halaman 7, pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Selanjutnya ada tentang TikTok atau about TikTok. TikTok ada platform terdepan dan destinasi utama untuk video berdurasi singkat. Musik, seperti musik, tarian, edukasi, kecantikan, fashion, ataupun unjuk bakat para pengguna didorong untuk berimajinasi dan meluapkan ekspresi mereka dengan bebas. Platform yang awalnya hanya berupa video singkat, ini menambah fitur baru yaitu TikTok Shop. TikTok Shop sendiri merupakan fitur sosial commerce yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produk melalui TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis. Selanjutnya, ada uji validitas. Uji validitas merupakan proses dari validasi. Uji validitas berfungsi untuk melihat apakah alat ukur atau kuesioner itu valid atau tidak valid. Kriteria yang digunakan dalam melakukan uji validitas adalah dengan membandingkan nilai R hitung atau percent correlation dengan nilai R table. Kriteria pengujiannya dengan tingkat signifikasi yang digunakan yaitu 0,05, yaitu sebagai berikut. H0 diterima apabila R hitung lebih dari R table dinyatakan valid. Yang kedua, H0 ditolak apabila R hitung kurang dari sama dengan R table dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Alat ukur yang reliable adalah alat ukur yang menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berulang kali. Uji reliabilitas ini dilakukan setelah data yang kita peroleh dinyatakan valid terlebih dahulu pada uji validitas sebelumnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach alpha dengan tingkat atau taraf signifikan yang digunakan. Tingkat taraf yang digunakan bisa 0,5, 0,6, hingga 0,7, tergantung kebutuhan dalam penelitian. Untuk kriteria pengujiannya yaitu sebagai berikut. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari tingkat signifikan, dikatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari tingkat signifikan, dikatakan tidak reliable. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tidak bebas atau Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau X. Tujuan dari regresi linear berganda ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam regresi linear berganda ini, dapat uji T dan uji F. Uji T. Kriteria dalam uji T. Jika nilai signifikan uji T lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan uji T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F. Kriteria dalam pengujian F hitung dan F table. Apabila nilai F hitung kurang dari F table, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Apabila nilai F hitung
lebih dari F stable, maka hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Usia dari 18 sampai 20 tahun, berjumlah 27 orang, kontribusinya 77,5%. Usia dari 25 sampai 35 tahun, berjumlah 9 orang, kontribusinya 12,5%. Usia dari 40 sampai 55 tahun, berjumlah 3 orang, kontribusinya 10%. Totalnya 39 orang, kontribusinya 100,0%. Jenis kelamin, perempuan berjumlah 34 orang, kontribusinya 75%. Laki-laki berjumlah 5 orang, kontribusinya 25%. Totalnya 39 orang, kontribusinya 100,0%. Usia produktif seseorang adalah antara usia 20 tahun sampai 50 tahun dari data responden. Dari tabel di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pengguna TikTok Shop yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita akan membahas nilai jawaban kuesioner. Yang pertama, SS berarti sangat setuju bernilai 5, yang kedua S berarti setuju bernilai 4, yang ketiga RR berarti ragu-ragu bernilai 3, yang keempat TS berarti tidak setuju bernilai 2, yang kelima STS berarti sangat tidak setuju bernilai 1. Ini akan menjelaskan tentang hasil dari uji validitas yang telah kami lakukan. Yang pertama di sini ada uji validitas terkait variabel harga atau X1. Di sini ada list dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di kuesioner. Yang pertama di sini, apakah harga produk yang ditawarkan di TikTok Shop relatif murah? Untuk jawaban sangat setuju ada 14 responden, untuk setuju ada 25 responden. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, apakah TikTok Shop selalu memberikan harga promo? Untuk jawaban sangat setuju ada 15 responden, untuk jawaban setuju ada 20 responden, dan untuk jawaban ragu-ragu ada 4 responden. Yang nomor 3 yaitu apakah TikTok Shop memberikan informasi harga dengan jelas? Untuk jawaban sangat setuju ada 17 responden, untuk yang setuju ada 19 responden, dan yang ragu-ragu ada 3 responden. Pertanyaan nomor 4 adalah apakah harga beli barang di TikTok Shop jauh lebih murah dibandingkan aplikasi lain? Yang menjawab sangat setuju ada 19 responden, yang menjawab setuju ada 18 responden, yang menjawab ragu-ragu ada 2 responden. Selanjutnya nomor 5 terkait dengan harga, pertanyaan terakhir yaitu apakah setiap harga produk di TikTok Shop terdapat diskon? Yang sangat setuju ada 20 responden, yang setuju 14 responden, dan ragu-ragu ada 5 responden. Jadi total semua responden yaitu sejumlah 39 responden. Nah, hasil SPSS-nya yaitu untuk pertanyaan nomor 1, percent correlation-nya itu sebesar 0,450. Untuk pertanyaan kedua, percent correlation-nya itu 0,677. Untuk pertanyaan ketiga itu, percent correlation-nya itu 0,804. Yang pertanyaan keempat, percent correlation-nya itu sebesar 0,625. Dan pertanyaan terakhir, percent correlation-nya itu sebesar 0,639. Nah, dari sini, dari hasil SPSS tadi, setelah mencari nilai R tabel dengan jumlah responden sebanyak 39 responden atau N sama dengan 39 pada signifikasi 0,5, pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,311. Jika signifikasi A alfa 5% atau 0,5 dari 5 item kuesioner penelitian ini, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Artinya, seluruh item instrumen penelitian memiliki hubungan yang signifikan. Dengan demikian, 5 item kuesioner variabel harga atau X1 tersebut adalah valid atau sah digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kedua ada uji validitas terkait dengan pemasaran produk atau X2. Di sini kita mengajukan juga 5 pertanyaan
Yang pertanyaan pertama yaitu, apakah produk yang dipasarkan oleh TikTok Shop bervariasi? Untuk jawaban salah setuju ada sebanyak 25 responden, setuju 13 responden, dan ragu-ragu sekitar 1 responden. Untuk yang kedua, apakah produk yang dipasarkan oleh TikTok Shop menarik? Untuk jawaban salah setuju ada 22 responden, setuju 15 responden, dan ragu-ragu 2 responden. Yang pertanyaan ketiga, apakah produk yang dipasarkan dapat ditemukan dengan mudah di TikTok Shop? Untuk yang salah setuju ada sebanyak 31 responden, setuju 8 responden. Untuk nomor 4, apakah produk yang dipasarkan oleh TikTok Shop selalu memiliki keunggulan? Untuk yang sangat setuju ada sebanyak 20 responden, setuju 17 responden, dan ragu-ragu sebanyak 2 responden. Yang kelima, pertanyaan terakhir terkait dengan pemasaran produk. Apakah pemasaran yang dilakukan oleh TikTok Shop membuat Anda tertarik pada produk yang ditawarkan? Yang menjawab sangat setuju ada 15 orang, setuju ada 20 responden, dan ragu-ragu ada 4 responden, dengan jumlah seluruh responden sebanyak 39 responden. Di sini ada hasil dari SPSS, variabel X2 atau pemasaran produk. Untuk pertanyaan yang pertama, percent correlation-nya itu sebesar 0,828. Yang pertanyaan kedua, percent correlation-nya itu sebesar 0,794. Yang pertanyaan ketiga, percent correlation-nya sebesar 0,789. Pertanyaan keempat itu sebesar 0,866. Dan yang kelima sebesar 0,727. Dengan menggunakan tingkat signifikan A sebesar 5% atau 0,5 dari 5 item kuesioner penelitian ini, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Artinya, seluruh item instrumen penelitian memiliki hubungan yang signifikan. Dengan demikian, 5 item kuesioner variabel pemasaran X2 tersebut adalah valid atau sah digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini. Saya tidak dapat on-cam dikarenakan Zoom saya sedang bermasalah. Di sini saya akan membahas tentang hasil validitas daya beli konsumen. Dari hasil uji validitas variabel daya beli kepada konsumen, terdapat 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda selalu membeli produk kebutuhan Anda di TikTok Shop? Yang kedua, apakah Anda membeli produk di TikTok Shop dikarenakan mudah ditemukan? Yang ketiga, apakah produk yang ditawarkan TikTok Shop membuat Anda selalu ingin membeli produk tersebut? Dari jumlah pertanyaan tersebut, terdapat 39 responden yang menjawab pertanyaan. Dari hasil uji validitas variabel daya beli konsumen dengan 5 item kuesioner menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R table. Artinya, seluruh item instrumen pada penelitian memiliki hubungan yang signifikan dan dapat diketahui dari pertanyaan yang pertama memiliki correlation sebesar 0,855 dan R table sebesar 0,312, di mana R hitung lebih besar daripada R table, maka data tersebut adalah valid. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dengan total item correlation sebesar 0,794 dan R tabelnya 0,312, maka data tersebut adalah valid. Dan yang terakhir pertanyaan yang ketiga, correlationnya sebesar 0,809 dengan R tabel 0,312, maka data tersebut valid dan pengukuran ini dianggap sah dalam penelitian. Untuk selanjutnya kita mengetahui hasil uji reliabilitas variabel X1, X2, dan Y. Dapat kita lihat dari hasil uji reliability statistik variabel X1, X2, dan Y untuk Corbett alpha pada X1 sebesar 0,623 dengan jumlah item 5 pertanyaan, dan untuk X2 terdapat reliability statistik dengan Corbett alpha sebesar 0,861 dengan jumlah 5 pertanyaan, dan reliability statistik Y dengan Corbett alpha sebesar 0,748 dengan 3 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas diketahui bahwa semua nilai koefisien alpha Corbett lebih besar 0,6, berarti kuesioner yang disebarkan terhadap konsumen adalah sah. Artinya pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan
apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, dengan alpha hitungnya yang tadi X1 sebesar 0,623 berarti lebih besar daripada alpha core batch sebesar 0,6. Berarti data tersebut adalah reliable. Baik, selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel yang tertera, dapat dilihat konstanta sebesar 5.671,089 dan untuk harga sebesar 0,504, sementara pemasaran produk sebesar 0,030, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 5.671,089 ditambah 0,504 X1 ditambah 0,030 X2 ditambah C, yang berarti nilai konstanta minat beli sebesar 5.671,089 yang menyatakan jika variabel X1 dan X2 sama dengan 0, yaitu harga dan pemasaran produk, maka minat beli adalah sebesar 5.671,089. Kemudian, koefisien X1 sebesar 0,504, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 atau harga sebesar 1%, maka minat beli meningkat sebesar 0,504 atau 50,4%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 atau harga sebesar 1%, maka minat beli berkurang sebesar 0,504 atau 50,4%. Kemudian, koefisien X2 sebesar 0,030 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 atau pemasaran produk sebesar 1%, maka minat beli meningkat sebesar 0,030 atau 3%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X2 sebesar 1%, maka minat beli juga berkurang sebesar 0,030 atau 3%. Selanjutnya dari tabel kita mendapatkan nilai T hitung harga sebesar 3,000 dengan signifikansi 0,005 dan nilai T tabel 2,026. Maka T hitung lebih besar dari T tabel atau 3 lebih besar dari 2,026. Artinya harga berpengaruh signifikan terhadap daya beli. Terus kemudian nilai T hitung pemasaran produk sebesar 3,247 dengan signifikansi 0,08 dan nilai T tabel 2,026. Maka T hitung lebih besar dari T tabel atau 3,247 lebih besar dari 2,026. Artinya, pemasaran berpengaruh signifikan terhadap daya beli. Kemudian selanjutnya ada hasil uji F. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,149 dengan nilai signifikansi 0. Sedangkan untuk F tabel N-K sama dengan 39 dikurang 3 sama dengan 37 diperoleh nilai 3,252. Maka F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga secara simultan kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli masyarakat. Kedua, pemasaran pada TikTok Shop berpengaruh terhadap minat beli masyarakat. Ketiga, harga dan pemasaran pada TikTok Shop secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.